Halo para rekan sejawat sahabat Pepsodent, selamat datang di Dental Expert Learning Modus volume kedua. Saya Dr. Gigi Andi Wirahadikusuma, spesialis prostodentia, akan berbagi tips and tricks tentang pemilihan bur preparasi. Yuk kita simak video berikut ini. Baik, rekan sejawat sahabat Pepsodent, hari ini saya akan berbagi tips tentang pemilihan bur preparasi. Kenapa sangat penting kita mengetahui jenis dan tipe bur preparasi yang akan kita pakai? Karena salah satu faktor keberhasilan untuk preparasi gigi adalah kita mengetahui jenis bur preparasi yang kita pakai supaya tidak overprep atau preparasi terlalu banyak ataupun underprep atau preparasinya kurang. Nah, untuk itu saya akan berbagi 3 tips atau 3 faktor yang harus diperhatikan dalam memilih bur preparasi. Baik, untuk tips pertama, kita harus mengetahui dulu parts atau bagian dari bur yang kita pakai. Sebenarnya ada 3 parts atau 3 bagian dari bur itu, yaitu shank, neck atau leher, dan head. Head itu biasanya adalah bagian diamond atau bagian yang kasar yang kita letakkan pada permukaan gigi. Nah, untuk itu saya sarankan untuk tips nomor 1 ini selalu cek dulu sebelum kita memberi bur. Berapa sih diameter dari bur yang kita akan pakai atau yang akan kita beli, dan bentuk dari bur tersebut. Ya, biasanya di kotaknya atau di katalog saat kita membeli bur itu dapat kita cek, atau jika rekan-rekan sejawat sudah mempunyai suatu bur, dapat dicek dulu diameternya berapa besar dengan menggunakan digital caliper ataupun dental caliper. Ya, dengan kita mengetahui diameter bur yang kita pakai, tentunya kita bisa lebih yakin berapa ketebalan dari gigi yang akan kita ambil. Baik, untuk tips yang kedua, kita harus mengetahui juga color coding dari bur yang kita pakai. Color coding itu adalah warna yang biasanya ada di bagian leher dari bur yang kita pakai. Biasanya ada kuning, ada merah, ada biru, ada yang hijau, dan bahkan ada yang hitam. Nah, tentunya color coding dari tiap-tiap bur ini akan menentukan kekasaran ataupun kehalusan dari bur yang akan kita pakai. Contohnya untuk yang warna kuning atau kita kenal dengan superfine, itu particle size dari diamondnya adalah 20 mikron. Jadi merupakan bur yang masih sangat tidak kasar atau sangat halus, dan biasanya kita gunakan pada saat finishing preparasi. Ya, atau biasanya kalau rekan sejawat sering pakai pada saat penambahan komposit untuk finishing restorasi komposit. Kemudian meningkat lagi satu tingkat di atasnya adalah warna merah atau kita kenal dengan fine bur. Itu particle size-nya adalah 40 mikron, dan biasanya juga digunakan untuk finishing atau contouring dari preparasi yang sudah kita lakukan. Jadi biasanya kalau sudah preparasi mau di finishing lagi sebelum dilakukan pencetakan, gunakanlah yang warna merah atau yang red. Ya, atau rekan-rekan sejawat mau melakukan preparasi yang minimal invasif seperti contohnya preparasi veneer atau preparasi onlay, itu bisa menggunakan bur yang color codingnya merah atau red. Dan kemudian meningkat lagi adalah yang warna biru atau yang medium grade. Ini yang biasa umumnya kita pakai selalu untuk preparasi, dan ini yang standar di tengah-tengah dan tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Dan ini sangat baik sekali untuk preparasi gigi vital ataupun gigi non vital, dan masih bisa kontrol dengan kita menggunakan yang berwarna biru atau medium grade. Meningkat satu lagi adalah yang lebih kasar lagi atau yang warna hijau atau kita kenal dengan green quartz. Ini memang masih bisa digunakan untuk preparasi gigi vital maupun non vital, namun sedikit lebih kasar, jadi lebih agresif pengambilannya. Jadi hati-hati jika rekan-rekan sejawat belum terlalu sering preparasi, mungkin saya anjurkan lebih menggunakan yang berwarna biru. Tapi kalau sudah sering preparasi dan kebetulan giginya vital, sebaiknya gunakan yang warna hijau karena memang lebih agresif dan lebih cepat preparasi. Untuk satu tingkat lagi di atas, yang paling kasar adalah yang black atau yang hitam atau yang super coarse. Nah, ini particle size-nya sangat besar, yaitu 180 mikron, dan ini memang dianjurkan hanya untuk preparasi gigi non vital. Ya, karena memang sangat agresif, jadi hati-hati jika
melakukan preparasi pada gigi kita dengan menggunakan yang black ring atau super cross. Ya. Atau memang bisa juga digunakan untuk memang membongkar crown, misalkan untuk membelah crown TFM atau membelah crown zirconia, itu bisa menggunakan yang berwarna hitam. Baik, untuk tips yang terakhir adalah pemilihan bentuk gigi, pemilihan bentuk bur preparasi yang akan kita gunakan. Ada 6 macam ya, atau 6 tipe bentuk bur yang biasa digunakan untuk preparasi gigi anterior maupun posterior. Yang pertama adalah rugby atau football. Ini kita gunakan untuk permukaan lingual atau palatal pada gigi anterior. Kemudian ada yang long needle, itu kita gunakan untuk proximal slice atau membuang permukaan proksimal atau membebaskan kontak dari gigi tetangganya. Kemudian ada yang round and taper, itu digunakan untuk permukaan occlusal maupun axial ya, dan proximal surface juga bisa setelah kita memotong dengan menggunakan long needle. Kemudian ada yang flat and taper. Jadi berbeda dengan sebelumnya, di mana itu ujungnya round end, yang ini flat end, jadi rata. Ini biasanya digunakan untuk occlusal, axial surface juga bisa, dan biasanya kalau kita membuat akhiran berbentuk shoulder. Dan yang terakhir adalah parallel side flat end. Ini bisa ya untuk membuat dead groove dari occlusal atau bukal, atau biasanya kita sebelum memulai preparasi kita membuat groove dulu supaya preparasi yang kita ambil tidak terlalu banyak. Dan untuk margin sendiri memang margin atau finish line sangat banyak ya, ada knife edge, ada chamfer, dan ada shoulder dan lain-lain. Tapi untuk saat ini, untuk semua material crown dapat kita simpulkan kita gunakan satu margin atau finish line, yaitu chamfer. Jadi rekan-rekan sehat dapat menggunakan bur yang round end, ya, round end untuk membuat finish line berbentuk chamfer. Baik, mungkin itu saja tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sehat.